Soeharto, Nasution dan Umar Wirahadikusumah bergabung. Para pentolan gerakan tanggal 30 September kebingungan. Begitulah yang terjadi dalam pertemuan para pentolan G30 BSPKI di rumah Anies Suyatno. Seorang sersan AURI yang dijadikan Cenko 2 gerakan tanggal 30 September seperti dicatat Arswendo Atmowiloto dalam buku Pengkhianatan G30 SPKI. Ketika itu wajah-wajah lesu dan tegang para pentolan G30 SPKI tergambar begitu jelas saat mereka berkumpul di rumah Anies Suyatno di Komplek Halim Perdana Kusuma. Bergelas-gelas kopi yang telah diseruput tak bisa mengusir resah dan tegang. Syam Kamaruzaman, Pono, Brigjen Suparjo, Letkol Untung, Syamsuri, Kolonel Abdul Latif, dan lainnya, semuanya dilanda resah. Letkol Untung Syamsuri yang didaulat jadi komandan gerakan juga seperti orang linglung. Wajahnya gugup dan tegang. Mereka tegang dan resah setelah dapat laporan bahwa Batalion 530 bergabung ke Kostrad. Jadi hanya satu kompi dari Yon 530 yang kembali ke Halim. Sementara Batalion 454 ikut menyingkir ke Halim. Tapi itu pun dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka kelaparan. Dalam gundah dan resah, Brigjen Suparjo mengatakan bahwa kini keadaan sudah sulit. Sebab RRI dan kantor Telkom telah direbut pasukan Kostrad dan RPKAD. Kata Suparjo, perhitungan militernya kian jadi nyata. Menurut Suparjo, perhitungan kekuatan yang dilakukan tidak lengkap, sehingga sekarang apa yang dia khawatirkan terbukti. Gerakan dapat aksi balasan yang kuat. Mendengar keresahan Suparjo, Syam Kamaruzaman coba menenangkan bahwa gerakan belum gagal, tapi Suparjo dan yang lain tetap tidak tenang. Pono juga coba menenangkan situasi. Disebut Pono, dengan ditunjuknya Maijen Pranoto Rekso Samodra sebagai pejabat sementara pengganti Letjen Ahmad Yani, setidaknya itu sebuah harapan. Terlebih Presiden Soekarno tidak mengutuk gerakan 30 September. Masih kata Pono, dengan diangkatnya Pranoto sebagai pengganti Ahmad Yani, langkah berikutnya adalah Pranoto bisa melakukan pembersihan di tubuh militer atas nama Presiden Soekarno. Tapi Suparjo menyela bahwa Presiden Soekarno telah memerintahkan untuk menghentikan gerakan. Mendengar Suparjo berkata seperti itu, Syam langsung menyergah. Kata Syam, Ketua Aidit tidak setuju dengan itu. Namun Suparjo kembali mendebatnya, bahwa itu adalah perintah Presiden yang terserah mau ditaati atau tidak. Suparjo juga mengomentari soal penunjukan Maijen Pranoto. Kata dia, Jenderal Pranoto yang telah disiapkan gerakan 30 September dan disetujui Presiden Soekarno gantikan Ahmad Yani. Sekarang tidak ketahuan di mana. Kolonel Bambang Wijanarko sedang mencari. Menurut Suparjo, ganjil sekali kalau Pranoto sendiri bersembunyi mencari tempat yang aman dalam situasi krisis semacam ini. Dengan sengit Suparjo mengatakan, semua selalu salah memperhitungkan orang. Pranoto yang lemah didekati untuk dipengaruhi, tetapi tetap saja lemah dan bingung pada saat harus menentukan langkah sendiri tanpa perintah. Kemudian justru yang sangat kuat, secara hierarkis militer seperti Kostrad malah dilupakan sama sekali. Kata Suparjo ini sebuah ketololan. Namun menurut Suparjo, seperti ditulis Arswendo Atmowiloto dalam buku Pengkhianatan G30 SPKI, nasi telah jadi bubur. Sekarang yang paling genting, kata Suparjo, adalah kemungkinan bergabungnya pasukan-pasukan yang ada di Jakarta untuk menghantam gerakan 30 September. Jika ini terjadi, berarti suatu kekuatan besar sekali yang bisa meluluhlantakkan gerakan 30 September. Masih kata Suparjo, lambat atau cepat, naluri militernya mengatakan bahwa Soeharto, Nasution, Umar Wirahadikusumah akan bergabung. Jika ini terjadi malam-malam di mana kita sekarang ini susah tidur, akan menjadi lebih susah lagi, kata Suparjo seperti dikutip dari buku Pengkhianatan G30 SPKI yang ditulis Arswendo Atmowiloto.